warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yakni akan membahas tentang manajemen risiko di pasar modal. Tentunya dalam podcast kali ini saya tidak sendiri, saya sendiri yakni sebagai moderator, dan tentunya di samping itu pasti ada narasumber. Di sini saya akan memperkenalkan para narasumber saya. Yang pertama ini ada saya Agung Purwanto, saya Chandra Daniel, dan saya Abdul Palapandi. Di podcast kali ini kita akan membahas manajemen risiko di pasar modal. Ya, di sini pasti kan kita tidak asing lagi kan dengan apa itu manajemen risiko di pasar modal. Untuk Mas Abdul, kira-kira menurut Mas Abdul itu definisi manajemen risiko itu apa? Kalau menurut saya, definisi manajemen risiko itu seperti proses menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengendalikan yang bertujuan agar bisa mengurangi suatu risiko di dalam suatu bisnis. Jadi, untuk pelaku usaha bisnis yang baru kecil maupun udah besar, sebelum melakukan suatu bisnis harus tahu arti dari manajemen risiko itu sendiri, supaya yang dia jalankan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di-planningkan. Mungkin seperti itu. Selain itu juga kan pasti di manajemen risiko pasti kan ada perbedaan tuh. Kan di sini manajemen risiko itu ada manajemen risiko yang bersifat konvensional dan manajemen risiko yang bersifat syariah. Di sini itu apa aja sih perbedaan antara manajemen risiko konvensional dengan syariah? Itu boleh dijawab oleh Mas Agung. Kalau menurut saya itu kalau perbedaan pasar modal konvensional maupun perbedaan yang syariah, pasar modal syariah ya. Yang pertama adalah instrumen yang dijual. Ya, dalam arti pasar modal konvensional menjual instrumen yang berupa saham, obligasi, terus reksadana, dan ada waran, rate, terus opsi. Terdapat sedikit perbedaan dengan pasar modal syariah ya. Pasar modal syariah menawarkan instrumen berupa saham, obligasi, reksadana yang telah sesuai dengan hukum Islam. Jadi dalam pasar modal syariah ini lebih mengutamakan pada anjuran Islam atau bisa disebut dengan ajaran agama Islam. Karena dalam pasar modal syariah menggunakan sistem atau bagi hasil. Pilihan saham, obligasi, reksadana syariah di pasar modal syariah tentunya telah mengutamakan kehalalan, hasilnya halal, sehingga umat muslim tidak memikirkan hukumnya atau dampak hasil dari saham itu, nanam sahamnya. Terus yang kedua ada emiten penjual saham. Emiten penjual saham antara keduanya ternyata juga berbeda. Sebab dalam pasar modal konvensional, emiten dapat melakukan penjualan tanpa memperhatikan unsur halal atau maupun haram. Lebih dari itu, transaksi di pasar konvensional juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadi transaksi yang spekulatif serta manipulatif. Sementara itu dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan wajib memenuhi syarat syariah. Seperti halnya instrumen syariah lainnya, transaksi juga dilakukan bebas bunga dan menerapkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Jadi bebas dari manipulasi pasar. Terus yang ketiga ada indeks saham. Perbedaan selanjutnya antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah terletak pada indeks sahamnya ini. Seluruh saham yang telah tercantum pada bursa pasar syariah terletak pada indeks sahamnya ini. Yang keempat, mekanisme transaksi.
dalam hal mekanisme transaksi ini pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan ataupun arah putaran uang juga dibuka dengan bebas. Dengan kata lain, konsep bunga pada pasar modal konvensional merupakan hal yang biasa dan itu sudah pasti ada. Transaksi apapun juga diizinkan dalam pasar modal konvensional selama transaksi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi investor. Terus yang terakhir itu ada obligasi. Obligasi konvensional, prinsip yang digunakan adalah prinsip bunga dengan pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Selain itu, perhitungan nisabahnya pun sudah disebutkan bahwa pada awal akad transaksi dilakukan dalam penggunaan modal saham, emiten diwajibkan untuk mengalokasikan modal tersebut. Begitu Pak penjelasan. Apa menurut saya ini perbedaan antara manajemen syariah di pasar modal maupun di konvensional pasar modal. Oke, baik Mas Agung. Oh, mungkin jadi yang dapat saya simpulkan itu perbedaan antara manajemen risiko konvensional dengan syariah itu banyak ya, mulai dari peraturan kayak nanam sahamnya, obligasinya, di situ mungkin ya. Kalau syariah itu lebih menerapkan ke hukum yang Islam gitu. Jadinya untuk nasabah ketika ingin menanam di pasar modal itu tidak perlu berhati-hati ya. Mungkin seperti itu. Oke. Dan selanjutnya pasti kan dalam manajemen risiko di pasar modal itu kan pasti memiliki, selain dampak positif, memiliki dampak negatif juga ya. Di sini bisa disebutkan nggak apa yang termasuk dalam risiko pasar modal itu? Apa boleh dijelaskan Mas Chandra? Ya, baik Mbak, ini saya akan menjelaskan risiko pasar modal. Itu ada 5 risiko investasi pasar modal yang baru ya, yang perlu diketahui. Nah, itu terdiri dari yang pertama, risiko daya beli purchasing power risk. Nah, risiko daya beli adalah risiko yang terjadi akibat adanya kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko bisnis atau business risk. Nah, risiko bisnis ini merupakan risiko akibat menurunnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh imbal hasil sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan bunga. Nah, untuk yang ketiga, risiko pasar market atau disering disebut market risk. Market risk itu ini dalam risiko pasar itu ada arti kata yang diambil dari kata binatang ketika saham sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, yang keempat itu adalah risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga ini adalah risiko yang terjadi akibat naiknya bunga yang biasanya akan menekan harga surat berharga sehingga harga surat berharga akan mengalami penurunan. Nah, untuk yang kelima, risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Itu Mbak yang saya dapat lihat di data. Oh, seperti itu. Iya, ada 5 risikonya itu. Oke, itu di risiko pasar modal cukup menarik ya, mengambil istilah dari kata banteng, yaitu yang berasal dari apa nih? Yang berasal dari kata bullish yang artinya bull atau banteng ya. Karena banteng kan terkenal dengan yang amarahnya gitu ya. Mungkin dalam pesan gitu kali ya, ketika sedang naik gitu. Oke. Selanjutnya di sini pasti kan dalam sebuah ini ada yang namanya, selain menanam risiko di pasar modal kan pastinya ada berinvestasi di pasar modal ya. Itu apa saja sih yang termasuk? Apa saja sih yang termasuk dalam berinvestasi di pasar modal? Langsung aja.
Nah, selanjutnya nih saya akan mengajukan pertanyaan. Kan selain kita kan saham sama juga investasi, Mas. Iya. Berinvest apa resiko? Iya, maksudnya tuh tadi sampai iya, selanjutnya itu resiko berinvestasi maksudnya. Ya, gitu. Coba lihat dulu dah. Lihat dulu aja. Maksudnya? Nggak usah. Lanjut aja. Selanjutnya ya ini kan pasti di pasar modal kita memiliki resiko. Kan di sini ada aja nih resikonya. Salah satunya yaitu resiko berinvestasi di pasar modal. Boleh dijelaskan itu resiko berinvestasi di pasar modal itu apa saja yang menyebabkan resiko tersebut, Mas Abdul? Boleh dijelaskan? Boleh. Jadi kan setiap hal yang dilakukan pasti memiliki resiko, termasuk investasi di pasar modal. Resiko tersebut bisa tinggi ataupun rendah. Namun untuk berinvestasi di pasar modal, resikonya cukup besar jika langsung terjun di dalamnya, tanpa melalui manajer investasi yang sudah berpengalaman. Resiko yang bisa dialami adalah resiko capital loss dan juga likuidasi. Apa itu resiko capital loss? Yaitu yang diterima karena mengalami kerugian yang harus ditanggung akibat adanya selisih harga jual saham yang lebih rendah daripada harga belinya. Sedangkan resiko likuidasi yaitu resiko yang terjadi jika emiten yang sahamnya kita miliki dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Investor akan menjadi prioritas terakhir untuk dikembalikan dananya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh, oke. Mungkin kayak gini ya. Mungkin sebelum kita melakukan investasi itu kita harus memahami apa itu arti dari definisi manajemen risiko. Kan arti definisi manajemen risiko itu yaitu proses menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan. Berarti untuk mengurangi akan terjadinya risiko-risiko tersebut kita harus memahami definisi dari manajemen risiko tersebut ya. Dalam pasar modal tentu saja kan pasti memiliki bermacam jenis produk investasi kan. Di pasar modal itu apa saja produk-produk yang termasuk dalam investasi pasar modal? Apa boleh dijelaskan, Mas Chandra? Iya, itu apa saja yang termasuk dalam jenis produk investasi pasar modal ya? Investasi pasar modal itu kalau di atas sih ada 5 ya. Itu yang pertama adalah saham, obligasi, reksadana, derivatif dan exchange traded fund. Ya, apa boleh dijelaskan dari definisi-definisi tersebut? Ya, untuk dari yang pertama itu saham. Nah, saham ini adalah investasi saham menjadi instrumen investasi yang paling banyak diminati karena memberikan imbal hasil yang tinggi. Dan yang kedua dari obligasi. Obligasi merupakan instrumen investasi yang terbentuk surat berharga atas pembelian suatu surat untuk utang yang dilakukan oleh investor. Nah, untuk ketiga itu reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi atau MI. Nah, untuk yang keempat ada derivatif. Derivatif menjadi salah satu instrumen investasi yang berbentuk perjanjian atau kontrak yang menilai imbal hasilnya terkait dengan kinerja aset atau underlying aset atau aset dasar yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk yang kelima adalah exchange traded fund. Exchange traded fund adalah instrumen investasi yang hampir mirip dengan reksadana. Itu sih Mbak penjelasannya dari kelima. Oke. Pastikan dalam jenis produk saham itu semua pengusaha tidak memilih produk semua itu tuh buat investasi dia ya. Pasti ada salah satu jenis produknya yang dipilih kan. Terus boleh dijelaskan nggak kalau misalnya itu instrumen pasar modal apa yang memiliki resiko paling besar di antara kayak saham, obligasi, derivatif, exchange trade fund? Boleh dijelaskan oleh Mas Agung. Oke. Ya mungkin
teman-teman udah pada tahu ya di sini ya, apa itu pada saham, udah pada tahu saham ya. Menurut saya instrumen diulang dulu. Waduh, ada apa? Langsung aja ya, ini aja dari produk itu kan. Iya. Instrumen. Kan dalam instrumen pasar modal itu terbagi beberapa jenis produk kan, ada yang seperti saham, obligasi, reksadana dan lainnya. Itu menurut para pelaku usaha itu instrumen pasar modal apa yang memiliki risiko paling besar dan apa penyebabnya sehingga disebut sebagai yang paling besar gitu. Iya. Instrumennya, instrumen pasar modal ya. Ya mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu apa itu saham ya. Menurut saya instrumen pasar modal yang paling memiliki risiko besar adalah salah satu instrumen yang berpotensi memiliki risiko relatif tinggi. Diantaranya adalah pada saat kita membeli sebuah saham di badan usaha atau di pasar modal, kita perlu paham bahwa akan ada risiko nilai saham tersebut turun hingga mencapai titik likuiditas. Oke, begitu saja ya. Karena setahu saya nih ya, saham itu tadi itu biasanya balik-balik tahu. Aduh, Stop dulu ya mas. stop dulu. Coba lihat dulu. Iya. Biar kita observasi, kita bikin lagi sebenarnya seperti apa. UTS kemarin wah sudah bingung. Oke. Apa nih? Videonya sama juga dari tadi, ngeditnya yang bingung kan. Sebentar diri itu mau bantu edit saya. Kalau penyimpanan gua kagak penuh, Bisa lebih jago orang sama tamblang. saya tahu loh. Pembelan Orang babelan mau jago-jago. Kenapa tak jaga-jaga? Ternyata apa nih? instrumen Instrumen sembunyi aja ya. instrumen apa aja apa memiliki resiko paling besar instrumen pasar modal. Ya, jadi kan dalam pasar modal itu terbagi beberapa jenis investasi pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif dan lainnya. Nah, di sini saya mau bertanya sama kamu ya. Kamu nanya? Kamu tanya? Buat sama juga. Admin bos mau kayak gitu Di sini saya mau bertanya kepada Mas Agung, instrumen apa aja, instrumen pasar modal apa yang memiliki resiko paling besar? Besar. Menurut saya instrumen pasar modal yang memiliki risiko paling besar adalah saham. Contohnya pada saat kita membeli saham di sebuah badan usaha di pasar modal, kita perlu paham bahwa akan ada risiko nilai saham tersebut turun hingga mencapai titik likuiditas. Risiko tersebut akan membawa kerugian dengan nilai yang cukup besar. Meskipun memiliki risiko kerugian yang cukup besar sebagai alat investasi, pasar modal juga menawarkan keuntungan yang cukup besar juga. Menurut saya itu Mbak. Oke. Ya mungkin dari podcast kali ini mengenai tentang manajemen risiko pasar modal, mungkin hanya itu saja yang dapat kita bahas ya. Untuk mas-masnya apa sudah puas semua kan dengan jawabannya atau apanya gitu? Coba. Udah Cukup. Oke. Mungkin kita dapat akhiri ya podcast ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang kita bahas karena kita di sini sedang
belajar ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.